Engkau akan mengajar kami Tuhan, bagaimana kami menjadi seorang pelayan yang berkeluarga. Bagaimana kami bisa melayani keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Dan juga bagaimana kami bisa melayani orang-orang yang berada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada kami, pengertian yang benar kepada kami, bagaimana kami seharusnya menggumulkan pelayanan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan juga, kiranya memberkati pendeta kami untuk mengajari kami, untuk memberitakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami mengerti, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan, itu boleh sampai kepada kami. Kami berdoa untuk Zoom yang kami pergunakan, agar kiranya dapat dipakai dengan baik sampai kepada selesai acara ini. Kami berdoa untuk cuaca, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, majelis situa dan juga calon situa, calon samas yang belum hadir, agar kiranya Tuhan yang menolong untuk boleh hadir dalam pertemuan sore hari ini. Bapa di surga, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memberkati kami sore hari ini. Di dalam nama anak-Mu Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bani calon situa John Harapan Purba nadop tambahan tonggo pamukah tene. Jadi Bapak Inang kita haganupan Bani penorang on bahenon tado pembinaan dengan topik pelayan yang mengeluarga on mana tulisan nadop ibagi hubata marhitehon di menggumuli kehadiran pelayan di tengah-tengah keluarga. Jadi sebagai catatan bahwa keluarga itu adalah gereja na etek-etek. Jadi alani ulang homa halani pelayanan ta di gereja tading gereja ta na etek-etek i rumah. Ya, aima kira-kira tadi pembuka Nurnami biodata domai tandai dagan pendeta ta, pendeta resota menghemat waktu sebuah panjang lebar kita bani diskusi langsung iberhanami waktu pakon kesempatan hubani Bapak Pendeta. Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih hubani Wakil Perhanger sonagi hubat kahaganupan. Terlebih hanami mengubah judul ini hubani nadop ibere tapi seng mengubah makna hakikat dari persahapan tabani panurangon. Nah, paduahon bahani dalam bahasa Indonesia, lang ibagas bahasa Simalungun. Jana duma iser hanami marhite sekretaris jemaat bahan pembinaan ta jana ibagas panurangon hanami men-share dalam bentuk PowerPoint ini. Terima kasih, Mak. Diar, judul pembinaan kita adalah pelayan yang mengeluarga. Disampaikan sebagai bahan percakapan diskusi dalam seri pembinaan majelis jemaat dan calon majelis jemaat GKPS Padang Bulan
pada hari ini, Kamis 21 April 2022. Penjelasan awal, pelayan yang mengeluarga memiliki arti bagaimana kehadiran seorang pelayan yang juga bagian dari sebuah keluarga. Jadi mengeluarga itu adalah sebuah tindakan yang sadar, mengeluarga itu adalah sebuah tindakan yang aktif, mengeluarga itu adalah sebuah kehadiran yang membawa rasa di tengah-tengah keluarga itu. Bukan seperti penghantar yang disebutkan oleh wakil penghantar jemaat kita, pelayan bukan sekadar melayani gereja yang besar atau jemaat, tetapi juga melayani keluarga sebagai gereja naetek-etek dalam bahasa Simalungun. Dalam bahasa Indonesia, sing buju pahanami tini ahadu gereja naetek-etek, gereja kecil lang pasti nih. Tapi bani bahasa Simalungun kita bisa menangkap makna dari gereja naetek-etekai. Jadi Tuhan merancang manusia dengan segala hikmatnya, termaksud untuk menikmati hubungannya dengan Allah, menikmati hubungannya dengan ciptaan lainnya, serta menikmati hubungannya dengan sesama yang diciptakan sepadan. Dalam konteks hubungan manusia dengan sesamanya yang diciptakan sepadan, disitulah terjadi sebuah lembaga, hubungan yang melembaga, yang sering kita sebut dengan keluarga. Baik keluarga dalam artian yang luas, maupun keluarga dalam artian yang sempit. Allah menuangkan maksud penciptaannya akan manusia dalam berkat yang disampaikannya kepada manusia laki-laki dan manusia perempuan, Adam dan Adamah. Di sana disebutkan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Jadi perintah beranak cucu bertambah banyak itu, dalam konteks Alkitab, dia tidak memakai kata reproduksi. Bereproduksi, bukan. Karena bereproduksi itu lebih ditekankan kepada ciptaan Allah yang lainnya, secara khusus binatang. Tapi yang dipakai adalah kata prokreasi, di mana Tuhan pakai untuk menurunkan manusia-manusia baru di bumi. Jadi Tuhan tidak kembali membentuk manusia-manusia lain dari tanah liat. Seperti ketika dia menciptakan Adam. Tetapi manusia-manusia lainnya diciptakan melalui prokreasi itu dengan cara beranak cucu, beregenerasi. Dan kita tahu tujuannya adalah supaya manusia berkuasa, memenuhi dan menaklukkan bumi. Dan itu terwujud melalui keluarga Adam dan Hawa. Dan keluarga-keluarga lainnya di kemudian hari, termasuk
pada kita, keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Melalui keluarga inilah manusia-manusia yang lain diciptakan Allah, termasuk anak dan cucu kita. Secara umum, keluarga adalah entitas ikatan sosial terkecil, namun juga merupakan sebuah nukleus. Jadi nukleus itu bagian dari sel yang dianggap penting sekali untuk melangsungkan kehidupan bagi ikatan sosial yang lebih besar. Keluarga merupakan inti dari sebuah masyarakat dan kelompok sosial yang ada. Tetapi dewasa ini kita tidak bisa sangkal bahwa implementasi prinsip ikatan hubungan dalam keluarga mengalami pembiasan atau bahkan kerusakan. Baik itu keluarga Kristen, juga keluarga non-Kristen. Keluarga yang percaya kepada Yesus dan juga keluarga yang tidak percaya kepada Yesus. Keluarga yang dirancang Tuhan sejak mulanya dicabik oleh penyakit yang muncul dalam banyak rupa. Ada poligami, ada perceraian, ada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, homoseksualitas, dan berbagai hal yang lainnya, yang semua punya alasan-alasannya yang tersendiri. Di kondisi tersebut, sangatlah diperlukan pemahaman yang benar tentang hakikat keluarga dan peran masing-masing anggota keluarga untuk memperjuangkan terciptanya keluarga yang bahagia. Tentu, keluarga bahagia itu tidak jatuh dengan sendirinya, seperti buah durian yang jatuh setelah melalui proses pematangan. Proses kehidupan suami, istri, dan anak yang terjalin melalui relasional komunikatif, hidup dalam kesalingan, saling menghargai, saling mengasihi, saling memperhatikan, yang dituntun oleh firman Tuhan. Untuk itu, pemeran utamanya adalah orang tua, di mana bukan sekadar pemimpin dalam keluarga, tetapi sekaligus imam, pelayan bagi semuanya. Itulah yang kita amini, itu yang kita imani, bahwa orang tua itu, baik suami dan istri, adalah pemimpin, imam di tengah-tengah keluarga. Lalu pertanyaan singkat, siapakah pelayan? Tentu ini sudah menjadi pengetahuan umum di tengah-tengah pelayan GKPS. Jadi ada kesadaran bahwa Tuhanlah yang memanggil dan memilih kita sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Jadi yang berinisiatif memanggil dan memilih adalah Tuhan. Sebagai dutanya, mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, semakin dipertegas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi selaku pelayan Tuhan,
maka tugas kita adalah memberitakan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Tugas kita adalah supaya berbuah, baik di gereja sebagai lembaga pelayanan kita, dan juga keluarga sebagai lembaga kehidupan sosial kita. Jadi pelayan sering juga disebut dengan sifat tohonan atau parhorja, tapi sebenarnya lebih tepat kepada sifat tohonan, karena pelayan itu adalah jabatan gerejawi. Jadi sifat tohonan itu datang dari bahasa Toba yang berakar dari kata toho yang artinya benar. Jadi orang yang martohonan adalah orang yang diberikan jabatan, pangkat, martabat untuk melakukan kebenaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelayan partohonan adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya dalam jabatannya atau pekerjaannya, baik ucapan dan perbuatan. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, ada banyak jabatan-jabatan gerejawi. Ada rasul, nabi, penatua, diaken atau samas, gembala, dan pengajar. Merekalah yang dipanggil dan dipilih untuk melanjutkan tugas pelayanan Yesus di dunia ini. Di GKP sendiri, jabatan pelayanan partohonan adalah pendeta penginjil, sintua, dan samas sebagai jabatan tahbisan, serta guru sekolah minggu sebagai jabatan non-tahbisan. Tentu soal jabatan-jabatan pelayanan adalah satu sesi lain dari seri pembinaan yang dilakukan oleh GKPS Padang Bulan. Keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai ikatan batin yang sangat kuat, bahkan sering disebut sebagai kekerabatan yang sangat fundamental dalam masyarakat. Dalam istilah Ibrani, keluarga itu disebut dengan bait. Terkadang kita mengatakannya menjadi bait. Bait Allah. Bait Allah. Artinya rumah, bangunannya, gedungnya, semua orang yang menghuni rumah atau bangunannya. Misalnya Abraham dan orang-orang yang terlahir di rumahnya disebut sebagai keluarga. Dan istilah yang digunakan adalah bait Abram. Jadi keluarga Abram. Dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan beberapa kata yang dipakai untuk menyebutkan tentang keluarga. Ada satu kata yang disebut dengan oikos, yaitu keluarga, rumah, keturunan, atau rumah tangga. Maka dari oikos ini muncullah kata-kata oikumene, ya, dan lain sebagainya. Kata yang kedua adalah patria. Jadi Yusuf itu disebut sebagai keturunan patria Daud. Kata ini bisa diterjemahkan dengan leluhur, dalam arti satu suku atau semua bangsa di bumi. Bisa juga diartikan dalam pengertian seluruh umat manusia, yang konotasinya bahwa semua keturunan patria itu berasal dari yang disebut dengan bapa. Istilah yang lain adalah genos, yang menunjukkan tentang keluarga
atau suku dan bangsa. Jadi dari kata genos inilah muncul kata genosis, ya, yaitu sebuah genosida, sebuah upaya untuk memusnahkan satu keluarga atau satu suku. Jadi genosida itu sudah sangat akrab dalam diri kita secara khusus dalam konteks bagaimana bangsa, keluarga, suku Yahudi dulu dibumi-hanguskan oleh Hitler. Dan sekarang juga ada banyak praktik-praktik genosida terhadap suku bangsa yang masih juga berlanjut sampai pada sekarang. Jadi lembaga keluarga seperti awal kami sebutkan dibangun oleh Allah dalam rangkaian peristiwa penciptaan secara utuh. Jadi setelah 5 hari Allah menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya, maka pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi Allah melihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Sehingga Tuhan Allah berfirman kembali, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Dan dari sanalah tercipta Hawa yang menjadi penolong bagi Adam. Kehadiran Adam dan Hawa di Taman Eden itulah menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga keluarga yang pertama yang diinisiasi oleh Allah itu sendiri. Keluarga sebagai sebuah institusi yang Allah dirikan sendiri selain gereja mendapatkan mandat yang mulia, yaitu melalui keluarga Allah menghendaki lahirnya keturunan-keturunan ilahi. Kalau kita baca Maliaki 2 ayat 15, yaitu keturunan yang takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan-jalan yang telah ditunjukkannya. Tentu sama seperti yang kami sebutkan, keluarga bahagia itu tidak jatuh sendiri dari langit seperti buah durian yang jatuh setelah melewati proses pematangan. Tapi harus ada upaya untuk mencapai keluarga yang bahagia itu. Dan untuk mencapainya, maka pendidikan agama Kristen menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendidikan tentang iman, tentang kepercayaan, tentang firman Tuhan, tentang etika, tentang moral, dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencapai keturunan-keturunan ilahi itu. Keturunan yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam jalan-jalan yang telah ditunjukkannya. Pendidikan agama Kristen menjadi sangat penting sebagai ujung tombak. Pendidikan agama Kristen adalah keluarga. Keluargalah yang menjadi lembaga yang pertama dan utama pembentukan iman Kristiani bagi anak-anaknya. Jadi sejalan dengan itu, orang tua memiliki peran dalam membentukkan karakter dan kerohanian anaknya. Oleh karenanya, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan iman Kristen sebagai proses pembentukan karakter dan kerohanian anak-anaknya agar sesuai dengan firman Allah. Jadi sesuai dengan judul, pelayan itu adalah jabatan gerejawi, tapi juga sebagai pribadi yang hadir mengeluarga di tengah-tengah keluarga. Jadi nenek moyang kaum Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi mentor bagi kaum keluarganya, yaitu bayi tadi, patria, dan genos tadi. Jadi mereka adalah mentor, pengajar, guru, pemimpin, pelayan bagi kaum keluarganya.
Dalam kapasitasnya sebagai orang tua, mereka bukan saja bertindak sebagai imam yang menjadi penghubung antara Allah dengan dirinya, tetapi mereka juga berfungsi sebagai guru yang mengajarkan tentang fakta-fakta Allah yang ajaib dengan janji-janjinya membawa berkat bagi Israel secara turun-temurun. Jadi Tuhan telah memanggil Abram untuk melayani kehendaknya yang mulia itu demi keselamatan semua bangsa di bumi ini. Dan Abram menyampaikan maksud Allah itu melalui bimbingan pada semua anak cucunya ataupun keluarganya. Kemudian Ishak meneruskan tugas itu, berlanjut kepada Yakub yang juga mengajarkan segala pengajaran yang penting kepada anak-anaknya. Yusuf sebagai generasi selanjutnya mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya di mana saja, termasuk pada saat di pengasingan. Setelah Yusuf muncullah Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia berperan sebagai pemimpin juga sekaligus menjadi guru dan pemberi hukum-hukum bagi umat Israel. Mendidik bangsanya di padang belantara, mengatur pendidikan itu sedemikian rupa agar tepat dalam meletakkan dasar-dasar iman bagi seluruh kehidupan umat Tuhan. Setelah Musa, dilanjutkan pada masa hakim-hakim, di mana muncul seorang guru atau pengajar yang baik, yaitu Samuel. Mengajarkan tentang firman Tuhan, juga mengajarkan tentang hukum-hukum Tuhan. Selanjutnya masuk kita kepada zaman para nabi, yang juga menjadi pengajar sekaligus menjadi pembawa berita tentang kehadiran Mesias di kelak di kemudian hari. Dari tokoh-tokoh di atas tampak bagaimana tanggung jawab orang tua yang sekaligus pemimpin, pelayan, pertohonan melakukan pengajaran agama kepada keluarganya, sehingga orang Israel dapat menyampaikan hal yang sama pada setiap generasinya. Jadi tradisi pengajaran, tradisi mengajarkan Torah itu menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Tradisi yang diturunkan oleh orang tua yang sekaligus pemimpin pelayan pertohonan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dikehendaki dari seorang pelayan? Jadi ketika Paulus meninggalkan Timotius melayani di Efesus, dia mengalami pergumulan yang berat. Dan pergumulan itu bukan datang dari luar, tetapi datang dari sesama pelayan. Untuk itu, Paulus menulis surat kepada Timotius untuk membantunya supaya setiap pelayan memiliki pedoman dalam melayani jemaat. Itulah yang kita temukan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan sekilas saja. Dia haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, monogami, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis.
hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Jadi ada beberapa poin yang kita lihat menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh seorang pelayan sebagai pelayan di jemaat dan juga pelayan di tengah-tengah keluarga. Lalu secara khusus terhadap pelayan meja, diaken, Paulus menambahkan pedoman yang patut diikuti. Ya. Jadi kalau kita baca lanjutan dari nats 1 Timotius 3 itu pada ayatnya ke-8 sampai ke-13, dia menambahkan bahwa diaken itu sama situ haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, mereka harus tahan uji, lalu mereka harus tak bercacat, lalu istrinya juga, istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan memfitnah, dapat menahan diri, dipercaya dalam segala hal. Suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini adalah ada hampir-hampir mirip dengan 1 Timotius 3 ayat pertama sampai 7, tapi ada beberapa hal yang ditambahkan pada 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Lalu ada satu lagi surat yang disampaikan Paulus kepada Titus ketika Titus diserahi tugas untuk melayani di Kreta. Jadi di sana disebutkan bahwa Titus diberikan pengajaran untuk mengatur apa yang masih perlu diatur dan menetapkan penutua-penutua pelayan. Jadi di sana disebutkan pelayan itu adalah orang yang tak bercacat, mempunyai hanya satu istri, anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Karena sudah banyak orang tidak hidup tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunnah. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi pada Titus juga disebutkan bahwa ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pelayan, di mana pengajaran-pengajaran sikap hidup pelayan itu ternyata sudah merasuk kepada kehidupan keluarga-keluarga. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi ternyata dampak pelayan itu bisa mengacaukan keluarga-keluarga dengan ajaran yang tidak-tidak, tapi juga bisa menjaga keluarga dengan mengajarkan sesuatu yang seturut dengan perintah Tuhan. Jadi persyaratan menjadi seorang pelayan itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh dipermainkan.
dibutuhkan integritas dari seorang pelayan. Dan sekaligus juga ingin mengatakan bahwa bukan hanya spiritualitas personal yang perlu dijaga oleh seorang pelayan, tetapi juga rumah tangganya. Keluarga adalah rumah tangga. Keluarga atau rumah tangga adalah gereja Naitek-Etek, di mana orang tua berperan sebagai imam. Jadi medan pelayanan seorang pelayan bukan hanya gereja atau jemaat, tetapi juga keluarganya, di mana mereka menjadi imam. Kemampuannya memimpin keluarga menjadi modal dasar untuk memimpin jemaat. Hal itulah yang dikatakan Paulus pada ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Karena itu seorang pelayan harus tahu bagaimana caranya memimpin keluarga. Pola kepemimpinan seorang pelayan di keluarganya tampak dari sikap dan perbuatan anggota keluarga. David Hawking mengatakan bahwa pertumbuhan spiritualitas pelayan tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses panjang disertai berbagai pergumulan hidup. Untuk itu, kita diminta memberi diri di proses. Bahkan Paulus memberikan nasihat kepada Timotius pada 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan beribadah yang dimaksud adalah disiplin rohani, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, dan lainnya. Dengan latihan itu, kehidupan rohani seorang pelayan akan semakin kuat dan sekaligus dimampukan untuk menguatkan seluruh anggota keluarga. Melalui paparan itu, kita bisa melihat bahwa fungsi dan peran keluarga di era modern dewasa ini telah mengalami banyak pergeseran. Hal ini dapat dilihat dari data tentang menurunnya jumlah pernikahan yang berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah perceraian. Semakin sering laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan digantikannya nilai-nilai luhur pernikahan dengan nilai-nilai yang lain juga membawa sumbangsi terhadap pemaknaan keluarga yang sesungguhnya. Di dalam keadaan inilah pentingnya kita melihat esensi keluarga yang sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Keluarga ternyata memiliki peran, fungsi, dan hakikat yang penting jika dilihat dari kacamata kebenaran Alkitabiah. Pemahaman yang benar tentang esensi keluarga akan menolong semua anggota keluarga, khususnya suami istri, untuk melihat keluarganya dengan penuh penghargaan dan kehormatan. Keluarga yang tidak sempurna dipakai untuk menggambarkan keberadaan Sang Pencipta yang maha sempurna. Dengan melihat keluarga, maka keberadaan Allah yang terselubung misteri itu dapat dikenal. Keluarga juga menjadi tangan Allah untuk merawat serta melanjutkan karya penciptaan Allah, penciptaan yang berkelanjutan. Selain kedua hal tersebut di atas, keluarga dicatat di dalam Alkitab sebagai entitas yang dipakai oleh Allah dalam mewujudkan karya keselamatannya ke tengah-tengah dunia. Yesus hadir dan bertumbuh melalui keluarga. Dan untuk itulah kehadiran pelayan yang mengeluarga sangat dibutuhkan sebagai pemimpin dan sekaligus imam yang menuntun setiap anggota keluarga kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Kepala keluarga. Terima kasih kembali kepada Wakil Porhanger. Ya, terima kasih Pendeta Doma panjang lebar i paparon HAM bagaimana pelayan yang mengeluarga.
adong piga-piga na boy dapat hanami John. Sambil siapkan kita tadi atau adong pertanyaan ibu kaya kita holi 2 sesi, sada sesi tolu halak panukun tene. Jadi memang sangat menarik tadi bahwa pelayanan itu harus berasa pada keluarga nih pendeta Rokat ini. Harus berasa, artinya ya kan menjadi berkat lah bagi keluarga. Nah, hapar manis nih sahabta sewaktu kita melayani gereja ai, juga berasa lah di keluarga ya kan. Itu mungkin ya. Kemudian keluarga itu adalah ini yang luar biasa juga ya. Keluarga itu adalah sarana utama pendidikan agama Kristen di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi ya mungkin sadu kahon nah keluarga ta boy homa diskusi tene. Jadi berfungsi hiton sebagai imam sekaligus juga guru agama Kristen ya mungkin ya tanda petik ya di tengah-tengah keluarga. Kemudian salak parhorja itu haruslah dihormati oleh anak-anak dan istri atau suami ya. Itu do menakwai paparhon pendeta ta on dapat anggo adong latihan ya, latihan rohani di dalam keluarga. Jadi perlu kita buat baca firman Tuhan secara keluarga, juga berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Ini harus dilatih ini pendeta tanah konet ini ya. Kemudian ada isu KDRT. Nah, ini jauh lah sebenarnya, karena kalau tidak berdampak aja ini sudah tidak benar kan gitu kan, apalagi berdampak negatif ya. Nah, ini kemudian yang terakhir bahwa keluarga itu menggambarkan keberadaan Allah. Ini juga sangat menarik dan perlu kita renungkan ini ya. Praktek kasih Allah naha asidah halak sunaha de tongon holongai ya ada di dalam keluarga. Bapa masih holongan pakon inang hubani nyombah pakon haganu panggota keluarga. Yang go keluarga Kristen pun ribut ya ina hado Tuhan isi dia ini halakkan hado kan ya. Ayo lebih sebagai naboy dapat hanami ibu kahanami sesi pertama tolu halak nama nukun, silakan langsung buka mic ya, tolu halak bisa perlobe. Kita. Oh Bang. Ya, silakan. Calon situa John Harapan. Ya, jadi pendeta terima kasih kembali materina Job Ibere Barinami. Jadi mungkin kan yang terjadi adalah ketika Songon Hanami kan ketika dipilih menjadi calon situa, maka akan semakin banyak kegiatan pelayanan yang akan dikerjakan. Dan itu pasti akan berdampak kepada keluarga. Nah, kalau misalnya bagaimana pendapat atau bagaimana cara pandang yang seharusnya ketika dia sukses di dalam pelayanannya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di sini ada di Bapa, ada di sini, ada di sesi ini gitu kan. Tetapi di dalam keluarganya sendiri dia tidak punya waktu, makan malam saja tidak ada. Makan malam dengan keluarga, lalu karena pulang pelayanan sampai jam 9 malam, jam 10 tidak punya waktu untuk bersekutu bersama dengan anak-anak dan istri di dalam membaca firman Tuhan. Nah, itu bagaimana pandangan pandangan Damanil Pak Pendeta, lalu juga mungkin bagaimana sebaiknya di dalam menyingkapi hal seperti itu. Ya, mungkin itu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Pak Duahon. Isambatan apa Duahon? Bisa juga di chat ya, kalau mungkin malu-malu kan. Rado kesunage mela-mela, bisa di chat ya.
Au, Ya, tapi silakan. Calon Situa Jandes Purba. Ya. Ya, terima kasih. Jadi doko si utangar-tangar bahanon kan, doko bani pandita, pakon bani wapeng, pakon bani saninaku jan piarapan. Aku tambah bingung ya, maksudku coba mengkerucut dulu Pak Pendeta, sebenarnya artinya pelayanan mengkeluarga ini apa? Nah, jadi jangan sampai terlalu fokus kepada keluarga kita gitu. Kalau yang kutangkap tadi yang dikatakan Pak Pendeta tadi, mengkeluarga itu artinya sifat dari pelayanan kita itu adalah mengkeluarga. Siapapun orang lain itu adalah keluarga kita. Kita anggaplah sebagai keluarga kita supaya kita dapat melayani dia dengan baik dan benar sehingga misi kita itu memang tercapai gitu. Itu yang kutangkap. Tapi kan kalau dari penjelasan Wapeng juga Jambar apa juga sepertinya dampak ke keluarga kita itu sudah otomatis sebenarnya dampak ke keluarga. Artinya bagian dari pelayanan terkecil itu adalah keluarga. Tapi yang aku tangkap dari apa yang Pak Pendeta sampaikan ini adalah sifat daripada pelayanan itu adalah mengkeluarga. Jadi menjadikan keluarga itu sebagai sifat. Apapun siapapun, kulit apapun dia, bangsa manapun dia, kita anggaplah dia keluarga kita. Supaya apa? Kita supaya makin dekat dalam pelayanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta, bagus sekali materi ini. Bahkan kalau memang memungkinkan lagi, ini ada contoh praktisnya atau sebagai sistem praktikalnya. How to make atau bagaimana membuat pelayanan itu menjadi mengkeluarga seperti itu kan. Kalau ini tadi kan Pak Pendeta, kesan saya itu semacam teori yang luas gitu, yang banyak, keluarga lah, inilah, itulah gitu. Tapi praktisnya pelayanan yang mengkeluarga itu seperti apa? Ini kayaknya memang satu materi lagi, bahan lagi nanti, pembinaan lagi mungkin Pak Pendeta ya. Mungkin itu. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih Bang. Pak Toluhon, terakhir Bani Sesion. Ya, anggolang dua malobe tene. Dua malobe humbani calon situa John harapan nakonai. Nahado menyikapi atau pendapat ni pendeta tentang waktu ni sahalak pelayan berkurang ya, atau sedikit atau tidak ada untuk kebersamaan di keluarga. Napa dua hon humbani calon situa Jandes Purba arti pelayanan nak dong mistene, tapi sebenarnya mungkin Holly tambahi pendeta, tujuan daripada pembinaan tahun ini adalah untuk keluarga kita sendiri, bagaimana supaya kita keluarga kita sebagai parhorja berdampak hubani keluarga ta, ya, jangan kalau pelayanan ta sukses tapi keluarga ta tidak harmonis. Begitulah kira-kira ya, Holly tambah pendeta. Saya bagaimana praktikalnya atau pelayanan mengeluarga, bagaimana contohnya ataupun secara konkret nih. Nanya pendeta, Benham, berhana apa orang? Ya, terima kasih Ma. Nah perlu biaya Ma pergumulan ta pasal bahwa pelayan itu nampaknya gagah perkasa di gereja, di jemaat, punya waktu banyak di jemaat, punya perhatian yang luar biasa di jemaat, tetapi di sisi lain dia sangat minus kehadirannya, keberadaannya di tengah-tengah keluarga. Jadi ini sebenarnya curhat, kami full time ya. Ini yang sering kami hadapi, berontakan dari anak-anak, ya. SD aja sampai 3.
Sampai 3 baru tamat. Belum lagi sering ditinggal. Jadi ada sebenarnya pemberontakan dari anak-anak seorang pelayan. Bahkan mereka sering berkata, terus melayani. Kami kapan diperhatikan? Memang mencari jawabnya agak susah. Karena kita diperhadapkan dengan tugas dan panggilan itu, sekaligus diperhadapkan dengan real ada keluarga yang menjadi jemaat kita secara pribadi, secara personal. Maka tentu berimbang menjadi sangatlah sulit. Apalagi secara khusus kami yang full timer ya. Tetapi bagaimanakah kita memakaikan waktu yang sedikit yang minus itu menjadi sangat berharga. Jadi saya punya pengalaman ketika Inang Pendeta melayani di Sidamanik, kompleks rumah dekat dengan pemukiman dan sekolah. Saya kan kerja di kantor pusat, pagi berangkat, lalu sore hampir malam baru pulang. Demikian juga Ibu Pendeta yang juga punya aktivitas di tengah-tengah pelayanan di resort. Lalu saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Selaku saya seorang pelayan full time, yang juga seorang ayah, di tengah-tengah keluarga. Singkat, anak-anak bermain, dia akan banyak mendengar kata yang baru. Terkadang kata ini dia tidak mengerti, tapi dia ucapkan. Lalu, waktu yang sempit, kesempatan yang sempit, saya pakaikan adalah menata perbendaharaan kata-katanya. Kalau kata ini kurang pantas, kalau kata ini artinya ini bagus, kalau ini pantang ia tahun, dan lain sebagainya. Artinya saya sebagai pelayan, dengan waktu yang sempit itu, mengupayakan minimal anak-anak saya mengerti kata yang patut diucapkan dan mana kata yang tidak patut diucapkan. Belum lagi persoalan kita, pelayan. Selain di gereja, di rumah. Yang waktu untuk bertemu saja susah. Karena setiap anggota keluarga itu punya aktivitas kesibukannya masing-masing. Lalu kapan kita bisa berbincang dengan keluarga? Maka sering saya ucapkan, meja makan itu hanya pajangan jadinya. Tidak pernah ditempati oleh orang tua, ibu, ayah, dan anak untuk makan bersama. Sementara kita pahami, teologi meja makan itu adalah sarana bagi orang tua menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran-pengajaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Jadi dulu almanak Susukara itu adalah bahan bacaan pada saat selesai makan di tengah-tengah keluarga. Jadi itulah yang dibacakan Susukara itu. Ayat hariannya. Lalu ditutup dengan doa, sebelum doa ada podah-podah kumbani orang tua kubani nombah.
tradisi itu dulu masih berjalan. Tapi dengan alasan sana-sini, di konteks kita sekarang, tradisi itu hampir punah. Dan tidak banyak lagi yang memanfaatkan meja makan itu sebagai tradisi untuk menyampaikan nasihat dan firman Tuhan, membaca firman Tuhan selesai makan siang, makan malam. Kalau makan siang sudah pasti hampir mustahil kita temukan. Sarapan pagi juga mungkin begitu. Sarapan masing-masing, lalu pergi masing-masing kepada tujuannya masing-masing. Siang lewat begitu saja, ada yang pulang jam 4, ada yang pulang jam 5, dan lain sebagainya. Malam sudah letih, maka orang juga akan makan masing-masing. Satu di depan televisi, satu lagi di kamarnya memegang gadget. Memang mereka makan bersama, tapi di tempat yang berbeda. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita menyadari keluarga itu adalah gereja yang kecil, maka sebenarnya gereja itu kan adalah persekutuan. Persekutuan itu kan real, nyata. Maka ketika memang kita tidak memiliki waktu untuk lagi bersama bersekutu, lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang seminimal mungkin mengajarkan tentang firman Allah kebenaran dan tatanan-tatanan kehidupan yang lainnya. Atau ketika memang kita berjauhan, bagaimana juga alat komunikasi teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan kabar firman Allah, bertanya tentang keadaannya, pengalaman hidupnya hari ini, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak asik dengan WA yang tak berguna atau Facebook yang tidak berguna. Jadi lupa kita menyapa anak-anak kita yang mungkin kuliah, bekerja di tempat yang jauh. Maka itu yang mungkin bisa kita lakukan dalam konteks kehidupan kita sekarang. Di mana kita sangat minim punya waktu, kita tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan karuniakan waktu yang ada. Seminim apapun itu, dan Tuhan karuniakan teknologi yang ada, sehingga semuanya itu bisa kita pakaikan, sehingga alasan kita tidak punya waktu, kita tidak bisa bertemu, menjadi sesuatu yang tidak perlu kita sesali. Karena Tuhan punya cara lain untuk kita. Persoalannya apakah kita mau melakukannya atau tidak. Apakah kita mau hadir di tengah-tengah keluarga itu. Sekaligus menjawab tadi, itulah makna mengeluarga. Pelayan yang mengeluarga adalah bagaimana kehadiran seorang pelayan itu bukan hanya di jemaat, menginvestasikan waktunya di jemaat, menginvestasikan pikirannya di jemaat, tenaganya di jemaat, tapi sekaligus dia jangan lupa ada jemaat yang kecil, yaitu keluarganya. Bagaimana juga dia harus bertanggung jawab menginvestasikan perhatiannya, pikirannya, tenaganya, pengajarannya kepada anak-anaknya. Maka mengeluarga itu sebenarnya adalah kata aktif. Pelayan itu harus aktif di tengah-tengah keluarga, karena dia adalah imam, dialah yang menuntun, dialah yang mengajari, dialah yang membawa seluruh keluarga itu untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi keluarga keturunan-keturunan ilahi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pertanyaan 2-3 mungkin sudah bisa terjawab. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sebenarnya tidak perlu satu sesi lagi ya tentang itu. Tapi mungkin kita diskusi pengalaman-pengalaman, karena ini kan real pengalaman kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan di sisa waktu yang sedikit, yang tersisa dalam pergulatan kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Apakah masih ada waktu untuk keluarga? Apakah masih ada waktu untuk bercerita? Apakah masih ada waktu untuk membaca firman Tuhan? Apakah masih ada waktu untuk berdoa? Dan lain sebagainya. Jadi saya pernah
ada kegiatan di Manado, saya singgah di Bitung. Ada sebuah keluarga dan bagi saya sangat luar biasa. Di Bitung itu siang terlampau cepat. Jam 4 pagi matahari sudah di hadapan mata. Karena memang terbitnya dari sana, Indonesia Timur. Dan pada umumnya keluarga sudah pada bangun karena siang sudah datang. Lalu ketika anak-anaknya mau berangkat sekolah, seorang ayah dan ibu, orang tua mereka akan mendoakan anak-anaknya yang akan berangkat sekolah. Jadi berdua mereka khusus. Dan saya ikut di dalam dua itu. Jadi sangat singkat sebenarnya. Tidak ada pembacaan Alkitab, tidak ada nyanyian, cukup mendoakan anak-anaknya pergi ke sekolah. Supaya selamat sampai di sekolah, belajar dengan baik, pengetahuan ditambahkan, dan nantinya mereka akan kembali juga baik. Artinya dengan waktu yang sempit sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat berguna bagi menumbuh kembangkan iman percaya dari keluarga kita. Dan itu akan pasti menjadi tradisi bagi anak-anaknya kelak. Seperti orang Israel yang menjadi tradisi membaca Torah, menghafal Torah, dan itu sampai sekarang. Tradisi itu sampai sekarang. Tradisi bertanya ketika makan itu menjadi tradisi yang luar biasa pada orang Israel. Jadi sebelum makan dimulai, biasanya mereka akan bertanya kepada anak-anaknya. Ya, jadi sesudah ada pertanyaan, ada komunikasi, barulah mereka makan bersama. Lalu akan ada pertanyaan kembali sesudah selesai makan tentang firman Tuhan, tentang Torah itu yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Torah itu menjawab pergumulan hidup seseorang dalam sehari-hari, pengalaman hidupnya dalam sehari-hari. Sampai sekarang tradisi itu sangat luar biasa di kalangan orang Yahudi. Dan itu saya yakini membuat mereka menjadi sangat cerdas ya. Ya. Melebihi kecerdasan orang lain. Karena memang bertanya itu sama sulitnya dengan menjawab. Ya. Jadi kalau mampu bertanya berarti dia paham. Kalau mampu bertanya berarti dia menguasai apa yang menjadi persoalan, yang menjadi topik. Demikian sekilas Pak Wakil Puranger, mungkin kita bisa menambah banyak pengalaman tentang kehadiran pelayan itu. Apakah memang bisa dirasakan oleh anggota keluarga atau tidak, atau hanya di gereja saja dia pelayan, tapi di rumahnya dia tidak menjadi apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi tokin bang. Tanggapan dikit. Tokin yang kita clearkan dulu yang pertama tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau komit menyediakan waktu untuk keluarga, ya saya pikir bisa-bisa saja sebenarnya ya. Apalagi aku ibasa hitan aku idihuti hitan aku naik pemaparan nih Pak Pendeta bahwa keluarga itu juga pelayanan, iya kan? Nah, keluarga itu juga pelayanan, mestinya kita juga harus kasih waktu untuk keluarga kita karena toh sama-sama pelayanan, ya kan? Aiman Nurnami udah cukup ya, Sanina, John Harapan. Ya bang, bang. Oke, silakan Bang Janes. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Pak Pendeta, aku menukun masalah aku nggak tahu apakah itu pelayan atau apa istilahnya yang dipanggil Tuhan Yesus murid ada beberapa murid yang mengatakan, tunggu aku permisi lu menguburkan orang tuaku, kata Tuhan Yesus. Biarlah yang mati menguburkan yang matinya. Terus ada juga biarlah aku permisi lu sama keluargaku. Nah, berarti kan keluarga itu. Tapi katakan siapa yang melihat ke belakang itu tidak layak bagiku gitu. Jadi kira-kira bagaimana nih Pak Pendeta? Bukan aku mau menyepelekan keluarga, tidak. Tapi maksudku ada yang lebih luas lagi daripada itu tentang mengkeluarganya pelayanan itu loh. Jadi jangan dikecilkan pelayanan itu, bukan berarti, dan juga jangan dikecilkan keluarga itu gitu. Keluarga itu menjadi penopang pelayanan kita bahkan. Jadi kalau cerita tadi itu kan tentang keluarga, kesannya
Nah, ini nanti jadi hati-hati dengan istilah yang tadi itu, waktu yang kecil, waktu yang sempit, akhirnya nanti pelayanan gereja enggak ini. Maksudnya juga yang ketiga, pelayanan itu bukan hanya gereja, dunia ini juga pelayanan seperti itu. Jadi maksudku bagaimana yang Pak Pendeta tentang yang tadi Tuhan Yesus itu mengatakan biarlah yang mati melayani matinya. Karena tadi ada orang diajak juga, terus ntar Tuhan aku permisi sama keluarga gua, tapi ya belakang katanya kan, nah, keluarga tidak layak bagiku katanya. Itu bagaimana Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, mungkin ini di luar konteks Pak Pendeta. Bisa dijawab, bisa tidak. Silakan. Ya, terima kasih. Tentu teks itu berbicara tentang bagaimana kita mengutamakan panggilan pelayanan. Tetapi bukan mau mengatakan meninggalkan keluarga, tidak juga. Walaupun ada kesan seolah-olah Yesus itu tidak peduli dengan situasi duka yang sedang terjadi, biarkanlah yang mati menguburkan yang matinya. Sebenarnya kalau kita dalami tafsiran tentang itu bukan begitu. Tetapi yang ingin dikatakan memang kita banyak dipengaruhi oleh hal-hal duniawi untuk menolak panggilan pelayanan dari Tuhan. Kita terlampau banyak alasan kita untuk menolak panggilan pelayanan itu. Termasuk keluarga menjadi salah satu alasan bagi kita. Tapi bukan berarti dengan menjawab panggilan pelayanan dari Tuhan, kita melupakan keluarga. Tidaklah juga begitu yang ingin Tuhan katakan. Tetapi Tuhan yakinkan bahwa seseorang yang dipanggil Tuhan menjadi pelayannya, yang menurut 1 Timotius tadi itu ada banyak begitu kriterianya, maka sebenarnya otomatis seseorang yang betul-betul melayani, menjawab panggilan Tuhan itu dengan baik dan benar, maka sebenarnya otomatisnya dia menjadi orang tua yang baik dan benar juga di tengah-tengah keluarga. Menjadi orang tua yang bijaksana di tengah-tengah keluarga. Maka yang mungkin menjadi pertanyaan besar kita, apakah ketidakpedulian seorang pelayan terhadap keluarga itu menggambarkan sebenarnya pelayanan dia juga sebenarnya tidaklah baik. Hanya isi absen, tunjuk wajah, dan lain sebagainya. Walaupun itu masih bisa diperbincangkan lebih dalam. Jadi kita sebenarnya bukan mau mendistorsi jabatan pelayan itu dan juga mendistorsi arti dari keluarga itu dalam konteks percakapan pelayan yang mengeluarga ini. Tapi kita melihat realita. Realita apakah sama, apakah sebangun seorang pelayan di tengah-tengah jemaat dengan kehadirannya sebagai pelayan, orang tua yang notabene-nya seorang pelayan di tengah-tengah keluarganya. Apakah sebangun? Apakah sejalan atau tidak? Sebenarnya itu yang mau kita gali melalui diskusi ini. Jadi dua-duanya saya yakini sama nilainya di hadapan Tuhan. Karena tidak ada jemaat tanpa keluarga. Iya kan? Kita bayangkan kalau cuma Adam dulu dalam tradisi penciptaan. Lalu siapa? Jemaat. Siapa gereja? Tapi Allah melihat tidak baik sendiri
lalu dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan itulah keluarga. Lalu Allah memberkati mereka dengan beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan itulah yang melahirkan keluarga-keluarga sampai kepada kita di saat ini. Yang kita imani kita adalah bagian dari keluarga Adam dan Hawa itu. Artinya Allah itu sangat mencintai keluarga. Dan Allah yang merancang keluarga. Lalu keluarga-keluarga ini berkumpul menjadi sebuah komunitas yang disebut dengan gereja. Lalu oleh gereja sebagai organisasi perlulah disisihkan, dikhususkan orang yang menjadi pelayan di tengah-tengah gereja itu, yaitulah nasinobut parhorjan nikuriai, partohonan. Lalu apakah ketika keluarga yang berkumpul menjadi sebuah jemaat, lalu jemaat memilih dari sekian anggotanya menjadi pelayan, apakah masih sama berharganya bagi pelayan itu, gereja, jemaat itu dengan keluarganya? Maka kalau timpang sebenarnya, dia sedang melakukan ketidakadilan. Maka dia sebenarnya sedang melukai karunia Allah atas keluarga, atau karunia Allah atas gerejanya. Ya. Lalu ada juga, dalam konteks tidak pelayan, dia punya banyak waktu, dia tidak banyak berkegiatan di gereja dan lain sebagainya. Tapi apakah dia juga menginvestasikan untuk jemaat Tuhan? Sama dengan dia menginvestasikan waktunya untuk keluarganya. Bagi keluarga yang tidak ada pelayan di tengah-tengah rumah tangga. Maksudnya pelayan sebagai konteks organisasi gereja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mara Nurnami teneh, Bang. Oke, kita buka sesi peduahon untuk 3 orang. Sesi terakhir ya. Silakan. Ya, Situa Sudirman Girsang. Yang kedua. Ada yang pendek segini letak ini. Ada yang peduahon? Oke, yang pertama lah dulu. Silakan, Sanina. Terima kasih, Nina. Mengenai tanggung jawab seorang pelayan di dalam keluarga, terkadang kan kita melihat hasilnya. Maksud saya begini, misalnya seorang pelayan itu telah berusaha sebenarnya untuk melayani keluarganya, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bukan karena kesalahannya, tapi mungkin pasangannya, baik suami atau istri, ataupun mungkin pergaulan anak-anaknya. Apakah dia dianggap gagal atau tidak layak sebagai seorang pelayan? Karena ya ada juga misalnya di dalam seorang pelayan hamba Tuhan, ya anaknya bahkan pindah ke agama lain. Nah, apakah itu dia gagal sebagai seorang pelayan untuk membina rumah tangganya, padahal dia udah berusaha sebenarnya, mungkin ya pengaruh anak-anak tersebut di luar atau bagaimana gitu. Jadi bagaimana dengan hal seperti ini? Gitu. Kemudian yang kedua, karena disebutkan tadi mengenai bagaimana seorang pelayan itu, ya kalau seandainya itu kan ya maksud saya begini, yang dinyatakan di Alkitab itu kan sesuatu yang bisa dikatakan sempurna, ya. Kita ini kan selalu dalam proses gitu, jatuh bangun, dan ternyata ya kita sebagai seorang pelayan tidak memiliki sikap-sikap yang diminta di dalam Alkitab tadi yang disampaikan, bagaimana seorang pelayan tadi ya, bagaimana dia dihormati keluarganya, bagaimana dia hanya satu istri dan lain sebagainya disebutkan tadi, ya apakah dia sebenarnya tidak layak disebut sebagai seorang pelayan dalam hal itu? Padahal kan ini kita selalu proses gitu.
Kadang kita juga ya berusaha untuk melakukan itu, tapi mungkin pandangan dari luar ya kita belum seperti itu. Sehingga ada terkadang ya cibiran, ya bagaimana sih dia itu seorang pelayan, seorang situa, tapi sifatnya seperti itu. Nah, padahal ya kita kan berusaha sebenarnya, kita nggak sesuatu yang sempurna. Nah, itu dua hal yang menjadi pemikiran dan pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Iseh Mbata. Silakan. Bapak Inang, dongpe waktu ta. Ulangi paksa. Ya. Mungkin Hanami adong sada pendeta mungkin na terakhir. Dongong ga ibasa Hanami buku bahasa makatahon bahwa ketika kita di dalam pelayanan banyak orang-orang yang bisa menggantikan kita di dalam pelayanan itu. Tetapi kalau diperhadapkan dengan keluarga, tidak ada yang bisa menggantikan kita sebagai bapak atau sebagai ibu dalam keluarga. Jadi, nahado pandangan dari pendeta, kadang-kadang kan ini kan bisa jadi alasan. Alasan keluarga supaya tidak melayani, ya kan? Atau alasan pelayanan supaya tidak di dalam keluarga. Padahal sebenarnya arti ini kan ketika kita dong tugas tamaragenda misalnya di gereja, tetapi kita sangat dibutuhkan dalam keluarga pada saat itu, kan bisa kita minta kepada teman-teman yang lain untuk menggantikan. Ini mungkin masalah prioritas. Sonahado mansikapi ona memang dalam porsinya masing-masing pendeta. Ulang alasan keluarga. Ulang boy pelayanan, lang boy baragenda, ini kan apa kon nalegan tene. Jadi adong dua sada na kunay na manukun bani situa Sudirman, sonahado tongon haon halani proses doon. Di dalam pergaulan anak-anak kita ada yang gagal, apakah kesalahan kita? Napaduahon karena gagal anak-anak kita dalam proses ini, apakah kita tidak layak lagi menjadi pelayan? Imani Hurnami, silakan pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya persingkat pertanyaannya. Apakah mungkin kita memenuhi kriteria 1 Timotius 3 itu? Atau Titus? Oke, mungkin kita bertanya sedikit lebih nakal. Paulus, Timotius, Titus, ya gampang saja. Mereka nggak punya istri, mereka nggak punya anak. Tetapi esensinya adalah bahwa begitulah sebenarnya peran strategis dari seorang pelayan yang hidupnya, perkataannya, tingkah lakunya, bahkan keluarganya bisa memengaruhi orang untuk percaya. Maka yang paling utama adalah kita menyadari bahwa pelayan itu sesuatu karunia yang sangat luar biasa.
Dan sekaligus kita menyadari bahwa kita menjadi pelayan adalah pilihan Allah melalui jemaatnya. Dan Allah memilih kita bukan atas kesempurnaan kita. Jangankan menjadi sesudah pelayan. Sebelum pelayan juga, dari mana kita dipilih, itu bukan atas kesempurnaan kita. Tetapi yang menjadi hal yang amat penting adalah bagaimana setiap pelayan itu berupaya untuk semakin dekat dengan kesempurnaan itu. Karena hanya Yesuslah pelayan yang sempurna. Bukan kita. Kita menyadari ada banyak hal di luar kendali kita. Dan kita menyadari sama seperti Paulus katakan. Kalau tidak silap, Apolos yang menanam, ini yang menyiram, tetapi Tuhan yang membuat dia berbuah. Ada kesadaran bahwa buah dari pelayanan kita, baik di gereja dan juga di keluarga, ketika itu memang serius kita lakukan, akan diberkati Tuhan. Jadi bukan di keluarga saja ya. Biar pelayanan kita di gereja juga. Ada banyak juga yang tidak menerima. Sama dengan Yesus yang membawa berita keselamatan, Yesus yang menyodorkan dirinya sebagai juru selamat juga tidak diterima. Tapi kan bukan mengatakan Yesus gagal sebagai juru selamat. Ya. Jadi kita harus lebih luaskan supaya jangan kita terpola dalam jebakan yang begitu seolah-olah haruslah semua itu menjadi sesuatu yang kita miliki. Tetapi semua itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita capai. Tapi Tuhan yang akan menentukan buahnya. Jadi baik tokoh-tokoh Alkitab kan selalu gagal di sana sini. Ya. Ada selalu kegagalannya di sana sini. Nabi Eli juga gagal membina, menuntun anaknya agar jangan mengambil persembahan bakaran kurban kepada Allah. Ada juga Daud yang gagal juga ya, mendidik Absalom, bahkan sampai Absalom itu melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan mengatakan mereka gagal menjadi suruhan Allah. Mereka gagal menjadi pelayan Allah, tidak. Tetapi mereka sedang disadarkan bahwa Allah lah pelayan yang sempurna. Dan tugas kita selaku pelayan yang mengetahui apa yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk melakukannya sedapat mungkin. Kalau hasil tidak seperti yang kita impikan, maka janganlah menyesali diri atau dan lain sebagainya. Tapi tetaplah meminta pertolongan dari Tuhan, tetaplah meyakinkan diri, ternyata memang saya tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan ini, dalam pelayanan ini. Sehingga kita mengutamakan biar Tuhan yang memberkati hasilnya. Yang kedua, tugas pelayanan memang bisa diwakilkan ketika mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam, penting sekali dalam kegiatan hidup kita. Dan di sisi lain, tugas menjadi orang tua
tidak tergantikan oleh siapapun. Walaupun itu Pak Wapeng di zaman ini sudah digantikan HP itu. Tugas orang tua sudah digantikan HP, pembantu dan lain sebagainya juga. Tapi itu apa dia hal-hal ya kan, jadi terkadang anak kita itu bukan di karakter anak kita, sifat anak kita bukan lagi sesuatu yang kita turunkan. Sama seperti orang Israel itu ya. Tapi dia cari sendiri, dia gali sendiri melalui media yang sangat luar biasa bebasnya ini. Iya. Sangat luar biasa, sehingga dia menjadi sosok di luar keluarganya. Dan itu banyak sekarang terjadi. Anak-anak tidak mirip dengan ayahnya, tidak mirip dengan ibunya, tidak mirip dengan kakaknya atau abangnya atau adiknya. Tapi dia mirip dengan yang dia tonton, yang dia lihat, yang dia baca, dan dia perhatikan. Jadi kontrol kita sebenarnya, indoktrinasi kita sering diambil oleh media yang sangat luar biasa pesatnya ini. Tapi dalam konteks pertanyaan tadi, lalu gimana sebenarnya kita? Ketika ada hal yang berhubungan dengan keluarga, ada panggilan pelayanan, lalu yang mana ini harus kita pilih? Jadi saya teringat dengan cerita tentang Yesus yang dikritik oleh orang Farisi dan Saduki ketika dia menyelamatkan lembu kerbau yang jatuh di hari Sabat. Lalu Yesus katakan, orang Farisi Saduki bilang, kenapa dia bekerja di hari Sabat? Kenapa dia tidak bersekutu dengan Tuhan di hari Sabat? Lalu Yesus katakan, ya, kalau ada orang yang minta tolong di hari Sabat, apakah kita tidak harus menolongnya? Dan itu kan cerita yang berhubungan dengan perempuan Samaria yang menyelamatkan orang yang dirampok. Hanya karena alasan-alasan aturan agama dan lain sebagainya, mereka menghilangkan nilai kemanusiaan dengan karena aturan-aturan keagamaan. Mungkin bisa saja kita melihatnya dalam perspektif yang begitu. Walaupun terkadang kalau kita mau jujur sebenarnya kita sering menjadikan itu alasan. Sebenarnya kita tidak penting-penting amat di acara itu. Tapi karena memang kita malas, ya kita bilang lah, tolonglah adong pesta. HP lang dirijai. Kecuali tulang dirijai kan, atau anak buru jabu, oke lah, dan lain sebagainya. Oh, nah HP suara keluarga jauh do. Ya. Tapi alani dong ai, ya gabi alasan. Tentu ai lang madiar. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat penting, yang urgen, tentu juga itu tidak ingin mengatakan bahwa kita lebih memilih keluarga daripada pelayanan. Tidaklah. Tapi kita tahu ada tempatnya, ada porsinya, bahwa memang terkadang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sama dengan yang kerja harus hari Minggu ya. Ada orang yang harus kerja hari Minggu. Ya. Lalu gimana itu? Ya. Apakah dia tidak mengutamakan bersekutu dengan Tuhan? Kalau dia bekerja gereja hari Minggu dipecatlah. Ya, tentu sebuah pilihan-pilihan, dan kita meyakini dalam teks Alkitab juga hal-hal yang sangat urgen begitu, sangat dipahami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu mah balos nami, tentu janganlah menjadikan alasan adat supaya tidak melayani, lalu melayani jadi tidak melakukan panggilan adat. Bahak dosa naik, tambui rohau, maragendan ini, tapi ia tulang dujai, tapi hal ini marayoh dia, mungkin agak kurang diar hubungan nih, takon keluargai, kayak bilang roh iya ini. Boidoh mah so naik kejadian. Terima kasih mak untuk sesuatu Wapeng tak. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih ke Mahu Batah Ganupan. Sonai melobe tene diskusi ta pembinaan banina satu rapon anjaha bani panorang-panorang nalahoroh boy use
event kita pembinaan dengan topik yang nalegan. Nah, terima kasih mahu bataganupan. Atau padong Bapak Pendeta closing statement humbamu. Silakan. Ya, Bataganupan, song na sinubut hanami, keluarga dan gereja itu adalah lembaga yang langsung Allah yang mendirikan. Artinya dua hal ini sama berharganya di hadapan Allah. Gereja itu, persekutuan gereja mula-mula itu muncul setelah turunnya Roh Kudus di Yerusalem, di mana ada beberapa keluarga yang bersekutu dan terbentuklah jemaat Tuhan. Artinya kita harus memiliki keadilan di dua hal ini. Kita harus hadir di dua institusi yang didirikan oleh Allah ini. Kita harus menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga kita untuk keduanya. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Karena dua-duanya lembaga yang diciptakan oleh Allah. Sehingga ketika kita hadir sebagai pelayan di gereja, di jemaat, maka kita juga harus hadir sebagai pelayan, sebagai orang tua, sebagai pelayan yang mengeluarga, pelayan yang memiliki rasa, yang memiliki dampak terhadap gereja Naiteketekai. Mereka juga adalah tubuh Tuhan. Mereka juga adalah gereja Tuhan yang harus kita perhatikan. Tentu konteks kehidupan, zaman berubah, ada banyak perubahan, baik dari waktu, teknologi, dan lain sebagainya yang tidak mungkin sama dengan konteks kehadiran pelayan dan orang tua di konteks yang lama. Tetapi itu tidak menutup karya Allah bagi kita untuk berkarya tetap sebagai pelayan di gereja dan berkarya sebagai pelayan yang mengeluarga di tengah-tengah keluarga kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memampukan kita. Karena Tuhan telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk bisa mengelola semua waktu, potensi yang ada pada kita untuk berkarya, untuk hadir di dua lembaga yang Tuhan bentuk ini. Sonaima wapeng nami, terima kasih, Mak. Ya, Sonari Dasmito Bani Hata, terima kasih. Kumbani Bapak Situa Robinson Girsang. Ya, terima kasih. Jadi mewakili PHMJ, Hanami maka tahun terima kasih Bani Bapak Pendeta. Luar biasa topik tasadarion. Memang paling sulit mungkin untuk melaksanakan, tapi paling negati kita tangar. On sebagai tolok ukur mohon bahwa sonahadu kita melayani iluaran rumah tangga belang bui ilayani. On sebenarnya menjadi tolok ukur mohon nadop gati kita tangar ibani ibani gereja. Jadi sonaima mudah-mudahan saya pasu-pasu Tuhan kita bui tongon-tongon bui sonaha kita jadi bapak apa tapi jadi inang bagas keluarga. Salinari, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Hubata Genupan adop Genupan boy hadir mulaihan awal dasu sonari ma merloja-loja kita saya tuhata ma nama sebab kita jangan apa jumpa Hussein kita bani pembinaan parhorja berikut ini. Salam. Ya. Salam, terima kasih. Sonari Dasma Hubani Sekretaris Jemaat atau Penumpang Pengumuman, silakan. Ya, terima kasih. Naparlobe naman dihuti pembidata sadarion bahan ini 50 halak kembali jumpa kon YouTube. Namang ihut patar ase riamah teman dihuti pertongguan nahubaskon hasuhutkon humbani seksi nama poso
Perambilan Aima Pendeta Triana Situmorang. Namangihut hari Mingguan Yadong Kondo Manggalang Hulobe Aima penggalangan sega KPS peruntukan kegiatan okumene. Jadi Riama kita berpartisipasi bani penggalangan kegiatan okumene. Untuk pertugas kebaktian Minggu 24 April Perambilan Inang Penginjil Omas Purba, Paragenda Bapak Situa Bon Ariamal Saragih, Pendoding Bapak Situa Sudirman Girsang, Pertinting Bapak Situa Andreas Sinaga, Permusik Bapak Panca Sipayung, Sang Leader Inang Situa Rosma Silitonga, Inang Ani Rosita Purba, Inang Norita Girsang. Galangan untuk di atas, domo itu Tuhan, Bani Samas Parasman Pak Konsitua Mulia. Protokol kesehatan Pakon penerima tamu sama Bisaudin Pak Konsitua Tiona Situmiang. Keamanan Pakon parkir calon situ Oliver Simarmata Pakon Bapak Sunanta Saragih, Koordinator Inang Situa Jerni Purba. Aima tambahan Bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tutup hitama acara atas sadarion oleh pindah nami Bapak Pendeta menutup Ibas Tonggo mandoding hita haleluya nomor 434. Tambahan Tonggo Bang Pendeta Jekoni Situa Jekonia. Ya. Situa Jekonia ya. Maganupan poda ambilan nama ronjolan hatani Tuhan nasongon ruhut bani partongah jabuong tangihon maganupan poda. Sa unduk pembalo si bani Tuhan asetor samar kalan ganu pargoluhan naduani ngon gabesada.
Pasadita uhurta martonggo mahita. Yulakon hanami Tuhan makaton terima kasih hubamu. Bani nadop mardalan seri pembinaan hubani majelis jemaat pakon calon majelis jemaat sonai age hubani pagori ni kuriamu na ia dongkon KPS Padang Bulan Sadarion Seandohar menambah pambotoh pangarusion janah pangarusionai membubai hanami laho makaporsayai pasal hasitongan ni hatamu bahasa maharga tumangdo kuria sonai age keluarga ilobe-lobe mutuhan hamdo napajongjongkon dua dimbaga ai i atas tanohon jana haduasi maningon saling menopang saling berhubungan langadong kuria naguguh anggo keluarga Pagurini Galek. Jana sonai homa langadong keluarga naguguh anggo kuriani Galek. Tapi maningon sadalan duai. Ase aido na ipangindo ham Tuhan. Huban nami nadop ipilih kam marhite kuriamu gabe juak-juakmu. Gabe pelayan. Gabe partahonan. Itonga-tonga ni goluh parkuriaon. Sonai age goluh parumah tanggaon. Songon kehadiran nami itonga-tonga ni kuriain. Selaku pelayan. Sonai mahoma kehadiran nami. Itonga-tonga keluarga nami be. Gabe si boban barita ambilan nama dier mahanami. Gabe si boban damai. Gabe si boban hatotorsa. Gabe si boban haganupan pagori ni kuria sonage keluarga nami. Ase gabe bangsamu. Tapi Tuhan, otobdo bani kenyataan sing terbain hanami berlaku yang sama. Bani gereja sonai age keluarga. Dongma na manadingkon gereja halani keluarga. Dong dohoma na manadingkon keluarga halani gereja. Hadua siai seng pahara na ia rusukun ham Tuhan. Tapi marosu doham sonaha hanami hadir i gereja jana hadir homa itonga-tonga keluarga nami be. Halanyai biriham hapentaram ban nami Tuhan. Nalau mengelola haganupa nai. Biriham habisukum ban nami. Asiboya nami. Jongjong selaku pelayan itonga-tonga dua lembaga na ipa jongjong ham itonga-tonga ni dunia. Pakai ham hanami Tuhan. Terima kasih Bapak. Itonggon hanami do persiapan ibadah. Ibadah pertongguan patar na idangi seksi nama poso. Sonage kebaktian minggu.
mamasu-masu ham Tuhan, asihaganupan persiapan-persiapan domu hubani ibadahai. Doma torsa. Janah bani pelaksanaan ni holi. Bui mardalan ibagas nadiar, ibagas na julur. Janah bahen hasangapon ni kurang. Pasu-pasuam haganupan nomor tugas. Pasu-pasuham multimedia. Na ipake ham na laho menyebarkan Injil. Keselamatan marhite ibadah-ibadah na itayangkon i media sosial. Ham Bapa matonggo dohomahanami kubani na hinaholongan ni uhur nami Bapa Situa Jekonia Saragi na ibagas na kurang sehat. Hama Tuhan na mamasu-masu tambat na ipakini. Mamasu-masu perawatan na ijaloni. Asimarhiti haganupan ay lambin marguguhiyat, lambin malum, janah, bani panorang ni malua iya humbani haganup parna buritan ni. Pasu-pasuam keluarga na mandrawat si makasomanisi. Ase tetap homa ibagas na jorgit, ibagas na semangat janah tetap marpangarapan. Atapadong paguri ni kuria nami Tuhan, nalang ibutok kanami sanggah buritan, sanggah marutul, bani panorangonuan. Sidia pi yonduskon hanami mahubamu. Bani haganupan parna buritan ni sidia. Hamdo namamboto. Jana hamdo namargogo manambari. Mamasu-masu haganupan para medis. Mamasu-masu perawatan na ijalon sidia. Bani na ibagas parutulon atap halan ni ahap yay. Hama Tuhan na memberi pangarapan bani sidia. Mengajari sidia ase tetap teguh marhapor sayam. Tetap mangarap bani haguguhunmu. Paluakon sidia humbani haganupan parutulon ni. Ase marhiti ay Tuhan mangasup sidia. Mandupakon haganupan parutulon na masa bani gulu ni sidia. Jana tetap persaya bani kuasamu. Terima kasih Bapa. Atap adong salalepak nami bani perjumpaan nami Om Bason. Persayahan nami isasap kamdu haganupan ay. Ase hama Tuhan na mambain bayu tongtong guluh nami. Napabursikon haganupan dosa tikas nami Tuhan. Ase buhay hanami Tuhan lambin marmega-mega nalau mamuji pakon pasangapon kuran. Terima kasih Bapa ibagas Kristus Yesus sanami matonggo hubam. Amin. Dia mahita matonggo marti tonggon na pinudakon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba pa namin na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say ro maharajaunmu, say saot maharo sunyurmu, inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Beriham maban nami sa daryon, haguluhan hari-hari. Sasapama dosa nami, songon panasap nami, banidusa ni asoman, na mardusa dopak hanami. Ulang hanami, bubayham huparlajuan, paluaham mahanami, humbani pangago. Ay hamdo si madaharajaon, ako naguguhon, apa hasangapon, sa dukani dukani. Amen. Jalan na siyama pasu-pasu, humbani Tuhan na ibatata.
hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, akon holong ni ate ni na ibata bapa, apa persauran ni tundi na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amin. Salam mabata. Ya, salam mabata ganupan. Terima kasih bani kebersamaan ta mulai sore das kubai panorongon. Dalam hitungan ketiga itu tuh hanami jum. Sada 2